semuanya, kami di sini akan membahas mengenai demam berdarah dengue atau yang disebut DBD. Kalian tahu nggak sih apa itu DBD? Jadi, secara umum, DBD adalah penyakit menular yang ditandai dengan panas atau demam disertai pendarahan yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti yang hidup di dalam dan di sekitar rumah. Sekarang udah tahu kan DBD itu apa? Tapi awal mula DBD itu gimana sih? Jadi, wabah ini pertama kali terjadi di dunia pada 1780-an, tepatnya di Asia, Afrika, dan Amerika Utara. Pada awal kemunculannya, penyakit ini dinamakan dengue fever. Seiring bergulirnya waktu, pada 1950-an penyakit DBD mulai muncul dan menjadi wabah besar di kawasan Asia Tenggara, yakni di Filipina. Kemudian, wabah ini terus mengalami ekspansi geografis ke beberapa negara lainnya, salah satunya adalah Indonesia. Oke, sekarang kita sudah bersama salah satu warga di Dusun Kerjan, Patuk Gunung Kidul. Halo Ibu. Halo. Dengan Ibu siapa? Puji Lestari. Ibu di sini pernah ada penyuluhan mengenai DBD? Ada, pernah? Menurut Ibu, bagaimana cara mencegah atau mengatasi DBD? Cara mencegah atau mengatasi DBD yaitu dengan melakukan 3M seperti apa yang di planningkan atau direncanakan atau yang dianjurkan oleh puskesmas dan fasilitas kesehatan yang lainnya. 3M itu apa? 3M itu mengubur, kemudian menutup, kemudian sebisa mungkin tidak membuka atau menutup setiap penampungan air yang ada di sekitar rumah. Itu yang paling pokok. Kemudian yang utama adalah satu, menjaga kebersihan lingkungan yang pasti itu, kemudian memusnahkan jentik-jentik nyamuk dan meminimalisir jentik-jentik nyamuk yang ada di sekitar rumah. Sebenarnya jenis nyamuk apapun, tidak hanya DBD, tetapi kemudian untuk pencegahannya jaga kesehatan, jaga kebersihan, itu yang paling penting. Lalu apakah Ibu pernah melakukan cara ini? Pernah. Hai teman-teman, sekarang kita sedang berada di salah satu puskesmas di Gedangsari. Yuk kita cari tahu lebih lanjut tentang DBD. Sekarang kita sedang bersama salah satu petugas DBD di salah satu puskesmas di Gedangsari. Halo Bapak, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Joko. Baik, di sini kita akan bertanya mengenai DBD ya Pak. DBD itu sebenarnya apa sih Pak? DBD itu adalah demam berdarah dengue ya, kepanjangannya. Itu salah satu penyakit yang diakibatkan oleh virus dengue yang dibawa oleh vektornya namanya nyamuk Aedes aegypti. Nah, nyamuk Aedes aegypti itu ada dua, yaitu Aedes aegypti albopicus sama Aedes aegypti, yang salah satunya itu sebagai vektor atau perantara penularan penyakit DBD. Sedangkan kalau yang albopicus itu sebagai perantara penularan penyakit chikungunya. Seperti itu. Seperti apa gejala DBD? Kalau DBD itu sebenarnya gejala awal adalah panas ya, demam. Kemudian demam itu kadang berulang, kadang dingin, kadang panas, tapi nanti selama 3 hari itu suhunya akan terus naik. Kemudian kalau tidak ditangani secara cepat, itu akan mengakibatkan dehidrasi dan pendarahan. Apakah benar DBD lebih rentan terjadi pada anak-anak? Untuk saat ini sebenarnya polanya sudah agak berbeda ya. Jadi kasus DBD di Puskesmas Gedangsari itu tidak lagi didominasi oleh anak-anak. Jadi sekarang sudah menyerang dari berbagai kalangan ya. Jadi berbagai kalangan, baik
balita, kemudian usia remaja, dewasa maupun orang tua itu hampir merata. Jadi balita pun kena, anak-anak kena, kemudian remaja, dewasa, bahkan orang tua sepuh di atas 70 tahun pun juga ada kasusnya semacam itu. Oke. Jika seseorang sudah terkena DBD, apakah lain waktu bisa terulang kembali? Iya. Jadi kalau misalnya tahun ini kena DBD, kemudian 2 tahun lagi terulang terkena DBD, itu sangat memungkinkan ya, karena tergantung dari PHBS atau perilaku hidup sehat orang tersebut, dan juga dia tinggal di lingkungan, apakah lingkungan endemis, sporadis, atau potensial penularan penyakit DBD. Jadi bisa jadi terulang ya, di DBD itu tidak sekali kena, tidak, tetapi bisa juga terulang. Bagaimana cara mengatasi dan mencegah DBD? Ya, untuk mengatasi penyakit yang jelas, kalau orang yang sudah terkena DBD maka segera berobat, segera berobat di puskesmas, di Fasyankes atau fasilitas kesehatan. Kemudian nanti kalau sudah ditegakkan diagnosa, tentu ada penanganan khusus, ada penanganan khusus supaya terselamatkan. Itu upaya terhadap orang yang sudah terkena DBD. Kemudian juga sebelum atau ketika ada gejala, maka dia harus banyak-banyak minum air putih, kemudian menjaga konsumsi makanan yang sehat semacam. Untuk pencegahan supaya tidak terjadi atau penularan penyakit DBD itu, dengan saat ini di Kabupaten Gunung Kidul itu, bahkan bukan saja di Kabupaten Gunung Kidul, itu kita gerakkan yang namanya GIRIK, gerakan satu rumah satu Jumantik. Itu gerakan yang bertujuan untuk memantau keberadaan jentik nyamuk Aedes di rumah masing-masing dengan menunjuk salah satu anggota keluarga itu menjadi pemantau, sehingga kalau terpantau vektor penularan penyakit itu kemudian bisa ditekan sedini mungkin, itu bisa menekan angka bebas jentik, meningkatkan angka bebas jentik, sehingga angka bebas jentik yang ditargetkan 95% itu bisa tercapai, sehingga penularan penyakit DBD yang ditularkan oleh vektor itu bisa dikendalikan. Nah, kemudian upaya itu adalah upaya mandiri masyarakat. Selain itu juga ada gerakan semisal 3M ya, 3M plus ya. Ada menguras, kemudian menimbun, kemudian membersihkan, mengubur dan sebagainya. Itu harus dilakukan secara terus-menerus, bersamaan, kemudian juga kontinu, artinya bersama itu misalnya dalam satu lingkungan, misalnya kalau di sekolah ya itu bisa dilakukan seminggu sekali, atau mungkin di lingkungan RT, lingkungan dusun juga bisa dilakukan seminggu sekali dengan hari yang sama. Jadi dengan hari yang sama, misalnya hari Jumat bersih, atau Minggu bersih bisa. Jadi gerakan pencegahan itu sebenarnya upaya yang sangat baik nih, untuk mencegah terjadi penyakit daripada mengobati. Kemudian juga ada selain 3M itu kita canangkan untuk pengendalian secara alami dengan memanfaatkan ikanisasi misal. Jadi di bak-bak penampungan yang kiranya tidak bisa dilakukan pengurasan, itu bisa dikasih ikan. Dikasih ikan, tujuannya ikan itu nanti memakan jentik, sehingga jentik nyamuk itu tidak berkembang atau terputus siklusnya, belum menjadi dewasa sudah dimakan oleh ikan itu. Kemudian selain itu juga ada pengendalian secara kimia ya. Pengendalian secara kimia itu bisa dilakukan dengan abatisasi atau larvasida. Kemudian juga ada yang saat ini dikembangkan itu dengan musuh alami, itu juga ada nih dengan musuh alami. Tapi saat ini yang ada di puskesmas atau di wilayah Gedangsari ini itu abatisasi selektif. Jadi ada beberapa yang
wilayah jika dilakukan survei ya. Jadi kita Puskesmas melakukan survei angka bebas jentik. Kalau angka bebas jentiknya di bawah 95, kemudian banyak terdapat jentik nyamuk di lingkungan, itu sebagian kita berikan abate untuk tempat-tempat penampungan yang sekiranya tidak dikuras begitu, kita berikan abatisasi itu secara kimia. Kemudian juga ada langkah pencegahan yang sebenarnya juga bagus juga, yaitu menanam tanaman itu tidak disukai oleh vektor nyamuk Aedes itu sendiri. Semisal ada menanam lavender, bunga lavender, kemudian tanaman serai, ya, tanaman serai di lingkungan perumahan. Jadi kalau usaha-usaha itu dilakukan, itu saya yakin untuk penularan penyakit DBD khususnya di lingkungan, salah satu lingkungan katakanlah, itu bisa diminimalisasi. Tetapi kalau itu pun sudah dilakukan semua, kemudian ada terjadi kasus DBD, maka perlu kita lakukan evaluasi atau penyelidikan. Ini kasusnya ini berasal dari dari lingkungan itu atau karena mobilisasi perpindahan nih. Semisal jenengan itu sekolah di SMK, kemudian rumahnya mungkin tinggalnya di Wonosari, ya, misalnya tinggal di Wonosari. Nah, bisa jadi ketika di Wonosari itu digigit nyamuk, kemudian sakitnya itu di Gidang Sari. Ya, jadi itu kan berarti asalnya penyakit itu dari Wonosari, bukan dari Gidang Sari. Jadi semacam itu juga bisa, artinya transportasi perpindahan orang itu juga bisa menjadi salah satu faktor orang bisa terkena DBD itu juga. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih untuk penjelasannya. Nyamuk Aedes ini paling senang menghisap darah manusia jam 9 sampai 10 pagi dan jam 4 sampai 5 sore. Setelah digigit nyamuk Aedes, virus dengue masuk ke darah dan menjalani masa inkubasi 4 sampai 6 hari sebelum akhirnya mengalami replikasi atau memperbanyak diri dan memicu respon antibodi dalam tubuh yang mengakibatkan timbulnya gejala seperti demam tinggi yang muncul mendadak 2-7 hari, badan pegal-pegal, nyeri di belakang mata, mual muntah, dan muncul bintik kemerahan di kulit. Avengers! Assemble. Jangan biarkan air tergenang karena jentik-jentik bisa berkembang biak. Senantiasa menutup penampungan air agar tidak digunakan nyamuk untuk berkembang biak. Kubur sampah agar tidak menjadi sarang nyamuk. Aku tuh SMS nang kedoan ora nang. Yo ora ono to yo. Bombastic side eye.
Mana susu kedelainya? Kan banyak orang laki-laki yang beriman. Hendaklah mereka. Bombastic side eye. Oke, sekarang kita sudah bersama salah satu warga di dusun. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye.